Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, nama aku Zainatul Rasyida dari Manajemen Bisnis Syariah UIN 1 Tulungagung kelas MBA Setengah B. Nah, kali ini aku bakal ajak kalian semua buat menilik salah satu sektor usaha kreatif di Tulungagung, namanya Raffi Raffi. Nah, mau tahu seperti apa sektor usahanya? Yuk ikuti sampai akhir. Raffi Raffi merupakan salah satu industri kreatif yang masih eksis di Tulungagung. Ia beralamatkan di Jalan Kapten Patimura nomor 15A, RT 01 RW 07, Tertek, Kabupaten Tulungagung. Produk-produk yang dihasilkan lumayan banyak nih, mulai dari kerajinan bambu, bonsai, lukisan, batik, dan lain-lain. Nah, untuk lebih lengkapnya kita bakalan lakukan interview secara langsung dengan Bapak Kamirin selaku owner dari Raffi Raffi. Raffi Raffi ini berdiri setelah saya juga punya usaha yang sama dengan nama Karisma Ornamen. Nah, Karisma Ornamen ini sudah berjalan, tapi waktu itu saya masih muda, saya mendirikannya. Kemudian setelah saya keluarga, saya punya anak. Kebetulan ini nama Raffi Raffi ini saya ambilkan dari sebagian nama kedua anak saya, Raffi Raffi. Ya ini alhamdulillah akhirnya nama Raffi Raffi ini sudah dikenal banyak masyarakat. Untuk pekerjanya, untuk SDM-nya ini saya cenderung mengambil daripada alumni binaan saya. Jadi saya punya binaan itu baik dari anak-anak pelajar maupun masyarakat umum. Jadi saya turun ke bawah, jadi saya terjun dari satu desa ke desa lain untuk memberikan pembelajaran. Itu baik itu nanti ada program dari pemerintah maupun itu secara saya pribadi. Kalau dari program pemerintah, biasanya kan saya dimintai bantuan menjadi narasumber atau instruktur. Tapi kalau untuk mengembangkan bisnis, maka saya membutuhkan tenaga yang banyak. Nah, tenaga yang banyak inilah akhirnya saya melatih, mendidik masyarakat yang ada di desa-desa itu untuk saya latih secara cuma-cuma ya, tidak ada pungutan apapun. Kemudian nanti kalau bisa saya tawarin, kalau mau bersinergi, kalau mau bermitra. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai mitra kerja. Karena kalau sebagai pekerja kan namanya orang buruh kan. Tapi kalau saya namanya mitra kerja, mungkin harapan saya adalah ini dari pekerja-pekerja ini nanti bisa mengembangkan usaha, tidak hanya sekedar sebagai pekerja, tapi bisa mandiri untuk ke arah kemandirian. Ini yang harapan saya seperti itu. Itu tujuannya agar mereka nanti bisa berwirausaha sendiri. Iya, tujuannya biar bisa berwirausaha sendiri, tidak terus tergantung ikut saya atau menyuplai ke saya, tapi dia juga bisa mengembangkan sendiri di luar menyuplai barang ke saya. Jadi ini harapan saya, karena kalau dia hanya mengerjakan barang saya saja, tidak akan bisa berkembang. Tapi kalau dia nanti mau mengembangkan secara wirausaha untuk dirinya sendiri, maka ini akan menjadikan hal positif untuk keluarganya. Kalau untuk pemasarannya sendiri sudah sampai mana, Pak? Saya pemasaran baik lokal, regional maupun nasional, dan bahkan juga sempat ke luar negeri. Tapi kalau ke luar negeri memang tidak banyak karena saya lebih fokus ke pemasaran nasional. Nasional. Jadi ya dari Pulau Jawa bisa keluar Jawa dan lain-lain. Melalui media online atau? Ada yang media online, ada yang offline. Offline-nya seperti apa, Pak? Offline-nya misalkan gini, door to door ya, dari informasi ke informasi. Misalkan ada orang yang kenal saya pesan barang. Nah, tiba-tiba mungkin punya teman, punya saudara menyampaikan, loh, barangnya kemana tuh, pesannya di mana? Gitu. Ini dari door to door inilah akhirnya bisa muncullah namanya pemasaran saya. Jadi ada saya tanya, kok tahu sih dari mana? Oh, saya dari si A, dari si B gitulah. Inilah proses ini. Karena apa? Karena saya selalu menjaga komunikasi baik dengan para konsumen, dan saya selalu menjelaskan produk, tidak sekedar saya menjual barang yang penting saya dapat uang, tapi saya menjelaskan dari segi apapun, saya jelaskan baik dari segi positif, negatif maupun dari segi kualitas dan kuantitasnya, setelah saya jelaskan semua, sehingga
konsumen ini mungkin senang ya dengan pelayanan yang mungkin dia tidak tahu jadi mengerti, mungkin dia minta seperti ini, saya beri penjelasan kalau pakai ini nanti ada bahan seperti ini berbahaya, akhirnya dia mengerti sebagainya. Ini akhirnya ini yang disampaikan ke masyarakat yang lain. Ini dari segi offline. Dari segi online saya hanya mengandalkan WA ya, WA status, kadang juga ada di Facebook, di Instagram juga ada. Hanya itu. Tapi kalau di marketplace saya belum, karena barang saya ini adalah barang sifatnya pesanan, jadi selalu berkembang desainnya, tidak barang yang sifatnya pasar massal, tidak. Biasanya ekspansi terbesar tuh ke Tulungagung saja atau ke luar kota? Luar kota. Di mana Pak tepatnya? Misalkan di Kediri, misalkan lagi ada dari Malang, kemudian ada lagi yang dari Jawa Tengah gitu. Jadi Jakarta gitu seperti ini. Ada juga yang mungkin dari luar dari Sulawesi gitu. Jadi inilah pasar seperti ini biasanya. Jadi seperti yang kalian ketahui ya, jadi bisa tahu ini kan dari Google gitu ya. Akhirnya orang dari situ juga ingin penasaran juga seperti apa sih sebenarnya produknya. Kalau untuk ini Pak, kan kita kalau kan pasti membutuhkan inovasi ya Pak ya. Seperti tadi ada pelatihan dari mana Pak? Dari Jogja, dari Balai Latihan Jogja. Ada latihan. Tadi kan juga ada pelatihan, itu sering atau beberapa kali atau memang di jadwal atau bagaimana? Nanti beberapa kali. Ini tahap pertama. Tahap pertama ini untuk proses pembuatan bahan baku. Jadi kita memanfaatkan limbah ya, dari limbah bambu tadi kita buat menjadi bahan baku dulu. Setelah nanti proses kedua nanti kita buat barang jadi. Nah nanti proses ketiga itu ada lagi nanti finishing. Jadi ini yang pertama persiapan bahan baku nanti 2 hari. Nanti ada tahap yang kedua lagi nanti untuk membuat barang jadi. Tapi belum tahu jadwalnya kapan, belum tahu. Yang terakhir nanti adalah finishing. Finishing itu ya barang itu biar punya nilai seninya. Untuk unsur estetikanya. Iya, estetika dan juga untuk membuat barang itu menjadi awet dan sebagainya itu dari itu. Kalau untuk pelatihan yang lain atau Ada. pernah dilakukan Pak? Kalau pelatihannya banyak, saya malah sering ada pelatihan itu juga keliling ya ke desa-desa, kemudian ke sekolah-sekolah. Misalkan malam minggu kemarin saya juga ada program, saya diminta menjadi narasumber pelatihan pembuatan kembar maya. Nah selama ini juga hampir-hampir punah kan. Nah ini ada salah satu desa di Tulungagung ini adalah untuk pelatihan pembuatan kembar maya. Nah, untuk pelatihan jenis lain banyak sekali. Tempat saya ini sering digunakan untuk pelatihan ya, pelatihan anyaman, pelatihan membuat mahar, pelatihan membuat bunga-bunga yang itu loh, namanya apa itu? Bonsai. Buket itu. Kemudian juga ada pelatihan pembuatan bonsai tapi dari limbah plastik misalkan. Jadi kemudian dari kerajinan anyaman, kemudian ada juga dari pemanfaatan limbah-limbah plastik, limbah kertas dan lain sebagainya. Terus kemudian dari kayu mulai dari ukir kayu, kemudian membuat mebel, finishing dan sebagainya. Ini kami juga melayani seperti itu, melayani jasa pelatihan. Jadi misalkan nanti dari warga masyarakat, dari instansi pemerintah, dari sekolah-sekolah yang menghendaki kepingin mengembangkan pembelajaran di bidang kerajinan, saya siap untuk membantu, saya siap untuk berbagi. Jadi saya selain untuk bisnis murni, tapi saya juga mengadakan pengembangan di bidang pemberdayaan masyarakat atau pelatihan. Kalau untuk bagian manajemennya ya Pak, untuk operasionalnya itu biasanya terdiri dari apa saja, dan apakah SDM-nya ini dibagi atau mereka harus multitasking untuk semua job desk-nya gitu? Kalau manajemen biasanya saya kendalikan sendiri untuk sementara. Jadi semua manajemen itu memang saya sendiri yang olah, yang atur ya kadang. Tapi untuk keuangan biasanya yang bantu ada juga istri saya, nanti saya suruh membantu masalah keuangannya. Tapi kalau untuk manajemen lain itu sementara masih saya handle, karena sistem kita kan bukan sistem yang begitu besar ya, jadi tidak begitu banyak tenaga yang harus kita libatkan, tapi kita selama saya masih mampu untuk menangani sendiri, bisa tangani sendiri. Berarti
Kira-kira sampai sekarang berapa Bapak mitra kerjanya? Aduh, kalau mitra kerja banyak ya. Dulu Sebenarnya banyak. kalau mitra kerja banyak. Saya kalau mitra kerja lebih dari 20 sebenarnya. Bahkan tidak hanya di Tulungagung. Saya punya mitra itu di luar kota juga. Kalau yang setiap harinya bekerja itu? Kalau setiap harinya bekerja di sini, karena di sini ini karena saya di dalam kota, dan kalau pekerja itu rata-rata itu juga di luar kota, maka saya memberikan keleluasan dalam bekerja ini dikerjakan di rumah masing-masing. Jadi langsung cepat gitu, Pak? Iya, jadi saya menyuplai material, bahan baku, kemudian nanti jadi saya ambil, baru nanti saya borongkan. Jadi saya lebih nyaman, sehingga saya bisa untuk mengembangkan ke bidang-bidang lain, kayak misalkan pemberdayaan masyarakat, ke pelatihan-pelatihan ini kan. Nanti kalau saya fokus di sini saja, pasti sini tidak jalan. Makanya dengan sistem produksi saya yang seperti ini, akhirnya saya punya banyak waktu yang juga saya gunakan untuk pelatihan-pelatihan. Efisiensi tempat juga nih Pak? Betul, efisien juga tempat juga, dan saya tidak harus punya tempat yang besar, harus punya gudang yang besar, tapi dengan sistem seperti ini saya bisa menjalani usaha. Dan salah satu kuncinya adalah kalau mungkin ada orang begini, Pak, berarti jenengan makelar ya, Pak, berarti jenengan pengepul aja ya, kan gitu ya. Ini yang membedakan saya dengan orang itu. Kalau saya punya ilmu, saya mendidik dari nol, saya didik sampai mitra-mitra kerja ini bisa menjadi pekerja yang memang benar-benar profesional. Tetapi kalau pedagang-pedagang di sana kan hanya mengambil barang saja. Saya ini sistem saya punya ilmu, saya bisa mendidik orang. Dan setelah saya didik saya bisa mengembangkan ke arah pemberdayaannya. Setelah berdaya, saya bisa menjualkan barangnya. Nah, dari sinilah akhirnya ada semacam siklus ya, atau rotasi itu untuk saling berkomunikasi. Ini salah satu, karena apa? Karena komunikasi, kemudian silaturahmi ini penting sekali. Bahkan saya menggunakan sistem-sistem bisnis saya, bisnis syariah. Kenapa kok bisnis syariah? Itu gini, antara saya dan mitra-mitra kerja saya atau pekerja saya itu biasa, berapa sih harganya, tahu saya jual berapa, tidak saya rahasiakan. Jadi misalkan harga bahan dari ini bahan-bahannya berapa, ketemunya berapa, semua tahu. Jadi saya tidak ada itu, tidak ada sifatnya, dan tidak ada penekanan untuk balik murah, tidak ada. Berapapun yang diminta dari pekerja saya, maka saya akan mencari yang penting sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang saya harapkan. Tadi sempat kelewatan ya Pak, untuk target marketnya sendiri ditujukan ke apa nih Pak? Ke toko-toko Tidak atau? ada. Kalau target marketnya saya hanya menyuplai di satu tempat oleh-oleh Tulungagung. Memang saya tidak menyuplai ke berbagai toko-toko, karena bagi saya barang saya ini kan bukan barang-barang pasar yang massal. Jadi saya hanya mengandalkan pesanan dan desain terbaru. Nah, jadi sehingga harga itu bisa relatif lebih baik dibandingkan harga yang membuat barang yang pasarnya pasar umum. Gitu. Karena dengan desain yang terbarukan, kemudian sistem pengerjaan yang memang punya kualitas khusus dan sebagainya, inilah akhirnya para konsumen ini senang. Memang kadang kalau dia hanya melihat di online itu biasanya kan harganya murah-murah kan begitu ya. Tetapi kalau sudah datang ke sini melihat aslinya, bukan saya aslinya, maka dia sangat mengapresiasi sendiri dan kaget. Oh, ternyata memang beda, sistem produksinya beda. Ini yang membedakan dengan produk yang lain. Kalau belum tahu kan ini teman-teman semua mungkin masih ini ya Pak, masih baru pertama mungkin mengetahui bisnis ini. Nanti kalau mau order atau mau apa bisa menghubungi Bapak di Iya. WA atau di. Betul, boleh datang langsung ke sini, boleh lihat WA, lihat di Google Industri Kreatif Kerapi Tulungagung. Nanti langsung muncul itu ya. Langsung muncul itu. Langsung muncul. Di situ nanti juga ada banyak gambar ya. Gambar pelatihan juga ada, gambar produk juga ada, gambar produksi juga ada. Jadi tidak hanya sekedar istilahnya itu mungkin orang melihat hanya untuk branding, tapi faktanya juga jelas ada. Seperti kalian kan datang ke sini ya, tahu persis kan, oh ternyata di rumahnya, di tempatnya Pak Amir ini memang benar-benar sesuai apa yang disampaikan lewat sosial media sosial media atau di
ambil seperti itu benar, tidak hanya sekedar bayangannya kayak toko yang tidak, ternyata memang ada program-program yang memang untuk membiayai masyarakat. Kalau ibu-ibu yang tadi itu pemilik usaha atau yang bekerja? Iya, sama saya. Jadi dulu juga alumni saya. Oh, Nah, saya ajak ada program dari Balai Latihan Kerja, ini saya ajak untuk ke sini, dan ini juga yang mengerjakan barang-barang kami. Jadi ini dulu bisa berdiri juga dua-duanya dari itu. Minta Pak buat gini Pak, dan sebagainya, akhirnya ya itu yang saya mau. baik, terima kasih Bapak, sudah banyak sekali ilmunya yang sudah disampaikan kepada kami. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, khususnya buat para pendengar nih ya teman-teman ya. Oke, inti yang saya kembangkan saat ini adalah mengamati perkembangan. Sehingga apa? Saya ingin sekali mengembalikan sejarah, mengembalikan peninggalan nenek moyang ini bisa eksis kembali. Makanya sampai saat ini saya masih bisa mengembangkan, intinya jangan sampai peninggalan nenek moyang ini punah. Harus dikembangkan dan terus dikembangkan. Jangan sampai generasi milenial itu melupakan itu. Ini sangat penting sejarah yang luar biasa. Terima kasih. Selama di sana, kami juga diajarkan bagaimana cara membuat produk olahan dari limbah bambu yang kebetulan waktu itu ada pelatihan dari Balai Tenaga Kerja Yogyakarta, teman-teman ya. Di sini kita diajarin caranya bikin produk baru yang lebih bernilai ekonomis daripada limbah tersebut terbuang sia-sia. Sampai di sini dulu ya teman-teman kunjungan aku ke Kraffi Raffi, salah satu sektor industri kreatif yang masih eksis di Tulungagung sampai sekarang. Nah, buat kalian semua yang mau tahu lebih banyak tentang seni dan mau belajar langsung, bisa langsung aja datang ke alamat yang udah aku cantumin di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah stay tune dari awal sampai akhir video. Semoga ilmunya bermanfaat. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.